Sebagai umat tebusan-Mu, kami bangga bila pagi hari ini kami dapat bersekutu dengan Engkau, dan Engkau membuat kami menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan. Engkau membuat kami dapat merasakan urapan-Mu datang bagi kami. Kami bangga ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Berkat awal bagi kami di hari ini ya Tuhan. Kami dapat merasakan persekutuan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menikmati firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi telinga kami, sehingga kami dapat mendengar sebagai seorang murid ya Tuhan. Mengurapi kami ya Tuhan. Terima kasih sehingga sebentar setelah ibadah doa ini, ketika kami berjumpa dengan umat Tuhan, berjumpa dengan sesama kami boleh menjadi berkat, memberikan semangat kepada mereka ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami buka hati kami akan nikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-111, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan untuk selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjian itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Pemazmur di Mazmur 111 ini, dia mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan segenap hati di dalam lingkungan orang-orang yang benar, di dalam jemaah. Kenapa dia bersyukur? Karena besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Ajaib perbuatannya. Di ayat yang keempat, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu dijadikan peringatan. Untuk diingat senantiasa, selalu diingat-ingat. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih dapat mengingat setiap perbuatan-perbuatan Tuhan. Roh Kudus adalah guru agung bagi kita. Dia akan mengingatkan setiap perbuatan Tuhan, baik yang tertulis di dalam Alkitab kita maupun perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Karena hidup ini tidak selamanya enak kan, ya. Hidup ini penuh dengan warna. Ada saatnya nanti kita senang, tapi ada saatnya juga kita mengalami hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Baik kita senang, baik kita susah, kita harus senantiasa mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Agar kita ini menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan.
menjadi orang-orang yang mengerti. Di saat kita senang, jangan sampai kita menjadi orang yang gegabah atau sombong. Justru di saat kita bersuka cita, kita senang, kita pun harus tetap mempersiapkan diri untuk masa-masa yang kita tidak tahu. Ada saatnya kita harus memikul salib. Ada saatnya juga kita harus menyangkal diri kita. Ada saatnya kita berduka cita. Tapi di saat kita bersusah, tetap juga kita mengingat perbuatan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tidak selamanya orang benar itu dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan menyertai kita dalam setiap masa, baik itu senang maupun susah. Ayat yang kelima dari Mazmur 111, diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Hari-hari ini banyak orang yang lagi ramai membicarakan pekerjaan, sedang ramai membicarakan tentang upah. Uang memang banyak dicari oleh orang, ya. Uang untuk apa? Supaya kehidupan ini dapat tercukupi. Syukur-syukur kalau masih ada duit lebih untuk ditabung, atau sekedar untuk beli pisang goreng dan kopi misalnya, ya. Banyak orang mencari rejeki. Banyak orang yang mencari berkat Tuhan. Banyak orang yang mencari kesenangan di dalam dunia ini. Tetapi ayat yang ke-10 dari Mazmur 111 ini mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Dalam mencari rejeki, kita harus perhatikan ini, kita butuh hikmat. Rejeki tidak didapat dari sekedar berdoa saja. Kita perlu bekerja. Ya, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang dapat mengelola apa yang ada pada kita. Tetapi untuk mengelola, untuk bekerja diperlukan hikmat. Banyak orang mencari rejeki, tetapi lupa untuk mencari hikmat. Banyak orang menyadari membutuhkan hikmat, tetapi tidak tahu bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kenapa kita berdoa pagi-pagi, bangun pagi-pagi, mencari Tuhan, mencari wajahnya? Itu adalah bagian dari hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan hikmat itu kita datang kepada Tuhan, kita ingat firman Tuhan, bahwa kalau kita mendahulukan Tuhan, maka segala yang kita butuhkan akan Tuhan berikan, akan ditambahkan bagi kita. Karena hikmat Tuhan, kita tahu bahwa kita memerlukan Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, maka kita akan melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang berhikmat akan melakukan hal ini. 1 Petrus 3 ayat 8-12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, sampai di sini dulu. Tadi sudah dikatakan bahwa banyak orang mencari rejeki, banyak orang mencari berkat. Tapi firman Tuhan katakan kita dipanggil yaitu untuk memperoleh berkat. Tapi kalau kita ingin memperoleh berkat, kita harus memberkati. Hendaklah kita semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan,
tidak membalas caci maki dengan caci maki. Ini berat. Karena seringkali ego ini yang akan bermain, ya. Sangat sedikit manusia di dunia ini yang ketika dicaci maki tidak akan membalas. Tetapi tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita mencari Tuhan, kita takut akan Tuhan, itu adalah permulaan hikmat. Ketika cacian, ketika kejahatan datang kepada kita, maka hikmat Tuhan akan mengingatkan kita bahwa firman Tuhan bilang kalau mau diberkati, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Harus rendah hati. Ayat yang ke-10 sampai 12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Di dalam dunia ini ada banyak ketidakadilan. Kita akan menemui ketidakadilan di mana-mana. Kenapa orang-orang berdemo? Bukan demo masak ya, demo masak lain lagi. Demo produk lain lagi. Tapi kenapa kumpul berdemo? Karena ada ketidakpuasan. Mungkin ada ketidakadilan yang diterima, yang dialami. Banyak orang berdemo untuk membela haknya, untuk menuntut hak. Banyak orang berteriak karena merasa dijolimi. Tapi firman Tuhan katakan, siapa yang mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari yang baik. Kalau selama ini, baik gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, atau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, merasa hari-hari yang sudah dilewati adalah hari-hari yang buruk. Hari-hari di mana kita mengalami perlakuan yang tidak adil. Stop untuk menjadi korban. Sudah cukup pengorbanan saudara di hari-hari yang lalu. Kali ini jangan jadi korban lagi. Tapi dengan cara apa? Dengar firman Tuhan. Siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik? Harus apa? Jaga lidah dari perkataan yang jahat. Karena akan semakin buruk ketika kita menuntut keadilan dan kemudian perkataan kita tidak dijaga. Jaga bibir kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Sekarang ini banyak sekali hoax. Yakobus katakan lidah ini sebuah alat yang kecil dari keseluruhan tubuh kita. Dapat membuat kekacauan di mana-mana. Jadi kalau hari-hari kemarin kita sudah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, ketidakadilan, stop, sudah. Itu hari kemarin. Hari ini dan seterusnya kita harus melihat hari-hari yang baik. Hari-hari yang penuh dengan berkat. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 111 tadi sudah menjanjikan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memberikan rejeki loh. Tuhan memberikan berkat. Tapi perhatikan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, orang-orang yang takut akan Tuhan pasti mencari tahu apa kerinduan Tuhan, apa kehendak Tuhan bagi dirinya. Dan salah satu kehendak Tuhan, Tuhan katakan kalau mau melihat hari-hari yang baik, mau menikmati rejeki dari Tuhan, mau menikmati berkat Tuhan, harus menjaga lidah, harus menjaga bibir dari perkataan-perkataan yang jahat dan menipu. Ayat yang ke-11, ia harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Berusaha untuk mendapatkan perdamaian. Jadilah orang-orang yang membawa damai di tengah dunia yang jauh dari damai ini. Ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan pemerintah.
Tetapi kalau kita berteriak minta tolong kepada pemerintah, pemerintah punya keterbatasan. Tetapi saat kita minta tolong dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan Maha mendengar. Dia tidak hanya mendengar, tapi Dia sanggup menolong. Hidup kita ini tidak ditentukan oleh apa yang terjadi saat ini di sekitar kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, segala sesuatu boleh terjadi di sekeliling kita. Wabah, sakit penyakit, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan kalau kita menjadi orang yang benar itu seperti apa? Orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan bilang ke kanan, ya kita ke kanan. Firman Tuhan bilang kita ke kiri, ya kita ke kiri. Gak ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tidak ada pertimbangan manusia. Firman Tuhan suruh saya mengampuni, tapi ini orang keterlaluan. Kalau saya ampuni kali ini, dia gak akan kapok-kapok. Gak ada begitu. Firman Tuhan bilang ampuni, ya udah ampuni aja. Istilah kasarnya, jadi orang yang bodoh di mata dunia, tapi lakukan firman Tuhan. Kan dunia katakan, kamu bodoh kalau kamu kasih kesempatan sama dia kali ini. Tapi firman Tuhan katakan, kita harus menyayangi, kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, kita harus rendah hati. Kita jangan membalas caci maki dengan caci maki. Kalau kita nggak balas, nanti dia nggak tahu kesalahannya di mana. Dunia katakan demikian. Kalau kamu nggak balas caci maki dengan caci maki, nanti dia tidak tahu kesalahannya di mana. Dia tidak tahu rasa disakiti seperti apa. Dunia menuntut mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kata dunia, biar orang itu sadar. Tapi kita yang menjadi orang-orang yang benar, sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita yang memiliki firman Tuhan. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk melakukan firman-Mu. Mampukan saya Tuhan. Sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hikmat. Ingat dengan firman Tuhan. Itu yang terutama. Nanti Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada firman-Nya. Kalau percaya itu pasti taat. Banyak orang bilang, saya percaya kepadamu Tuhan, saya percaya kepadamu. Tapi tidak mau lakukan firman. Mengandalkan pikirannya, itu gak percaya sama Tuhan. Kalau percaya kepada Tuhan, pasti akan lakukan firman-Nya. Taat kepada firman-Nya, bukan percaya kepada diri sendiri. Percaya kepada diri sendiri, percaya juga akan kebijaksanaannya sendiri. Tapi percaya kepada Tuhan, percaya akan firman Tuhan, dan akan melakukan firman. Ini gak mudah. Karena itu penting sekali di pagi hari kita terima hadirat Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Kita menerima kekuatan dari Roh Kudus. Karena untuk melakukan firman Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang berhikmat, lakukan firman Tuhan, itu tidak mudah bagi kita. Tetapi kalau ada Tuhan di dalam kita, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15, kalau kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Kita akan mendapat kekuatan yang baru. Ingat firman Tuhan beberapa hari yang lalu, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan dengan sabar, dengan percaya, yang terikat dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam dia di dalam Tuhan. Orang-orang yang seperti ini akan dapat kekuatan. Bukan saja kekuatan secara ekonomi, itu nanti gampang. Tapi kalau kekuatan iman, kekuatan rohani, maka akan dapat semangat. Orang yang menantikan Tuhan akan berbuah, akan punya hikmat. Mendapatkan hikmat Tuhan.
mendapat kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Karena itu tidak heran, bahkan di saat krisis, orang-orang yang takut akan Tuhan melakukan firman, Tuhan kasih rejeki. Rejeki itu tidak perlu dicari sebenarnya. Rejeki itu datang kalau kita takut akan Tuhan. Berarti saya nggak usah kerja dong, bukan begitu. Karena kita takut akan Tuhan, kita tahu firman Tuhan katakan, hai pemalas, belajar sama semut. Kita lakukan firman Tuhan, kita jadi orang yang rajin. Tapi firman Tuhan di ayat yang lain katakan, kerajinan juga tanpa pengetahuan sia-sia. Roh Kudus mengingatkan kita, wah, saya harus punya hikmat. Bekerja dengan hikmat Tuhan, bekerja dengan takut akan Tuhan. Maka berkat Tuhan itu akan datang, bukan dicari, justru berkat itu akan mengejar kita. Kalau ada anak Tuhan, karena ini direkam, dan seandainya ada anak-anak Tuhan, maaf, yang hari ini niat demo, sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan bahwa ketidakadilan sampai nanti kiamat itu akan terjadi. Tapi jadilah anak Tuhan yang menjadi berkat. Jangan caci maki kalau kau mau diberkati. Berkat rejeki gak perlu dicari. Cukup cari Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti kita dapat semangat, dapat kekuatan untuk bekerja, dapat hikmat pula untuk bekerja. Ada berkat Tuhan di dalamnya. Takutlah akan Tuhan, lakukan firman Tuhan. Hari ini bagi para pengusaha, kalau hari ini pembantu karyawan ngeselin, tetaplah memberkati. Tetap memuji Tuhan. Tetaplah kata-kata kita menjadi berkat. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Levelnya beda. Anak Tuhan itu beda dengan orang dunia. Nanti kita lihat bagaimana pembelaan Tuhan bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat ya. Haleluya. Ini kerinduan kami bersama pagi ini Bapa, agar kami tetap setia, berpegang kepada kebenaran Tuhan, melayani Engkau dan sesama kami, mengaplikasikan kebenaran-Mu dalam setiap gerak kerja kami. Itu merupakan sebuah kesempatan yang baik untuk memperoleh setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Berkat-Mu atas kami sekalian, berkat-Mu atas para penjaga menara. Kini kami datang kepadamu dan kami berdoa untuk gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik yang saat ini ada di kota, di desa yang sedang mengalami aniaya karena nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Kami berdoa bagi pos-pos pekabaran Injil. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Doa kami bagi tenaga medis dan Kementerian Kesehatan yang berjuang mengatasi wabah. Bagi anak-anak Tuhan yang sakit, biar mereka tetap berharap pada Tuhan, diberi sukacita dari Tuhan, serta semangat dan menjadi berkat meskipun sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa bagi ekonomi anak-anak Tuhan, agar ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, mengadakan perbedaan antara anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan dengan yang tidak mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus, bagi rumah tangga anak Tuhan, agar dilindungi meskipun mengalami berbagai goncangan. Dalam nama Yesus, doa kami buat demo mengenai Omnibus Law yang sedang berlangsung hari-hari ini, agar mendapat solusi dan kesepakatan yang terbaik antara pemerintah, para pelaku usaha, dan para pendemo. Pemerintah diberikan hikmat Tuhan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Demo yang berlangsung tidak disusupi oleh oknum-oknum yang menyebar hoax
dan membuat kondisi makin panas. Para pendemo dapat mengekang diri. Masyarakat luas juga tenang menjalankan aktivitas. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami datang padamu pagi hari ini. Kami berdoa bagi kesejahteraan, bagi setiap aspek kehidupan, setiap bidang-bidang kehidupan yang dijalani oleh warga negara Republik Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan menolong di dalamnya. Doa kami bagi setiap daerah, khususnya setiap provinsi yang ada di negeri kami ini. Tuhan berkati satu persatu. Kami berdoa bagi provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nanggro, Aceh, Darussalam, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dalam nama Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi provinsi Banten, daerah khusus ibu kota Jakarta, provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta. Berkati. Kami berdoa bagi provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Kalimantan, dalam nama Yesus. Berkati provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Tuhan berkati provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. Kami berdoa bagi provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Tuhan berkati setiap provinsi yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin semua yang ada di dalamnya. Berkat-Mu sehingga setiap pemimpin-pemimpin di pemerintahan ini, mereka juga bisa mengenal Engkau. Mereka bisa berlaku seperti yang Tuhan mau. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami menjalani hari ini bersama denganmu. Kami percaya hari ini ada berkat Tuhan bagi kami, pribadi lepas pribadi. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam anak laki-laki, persekutuan oleh Roh Kudus, memimpin menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.